Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Siang ini saya di MTQ, pasar MTQ Bu ya. Betul. Yang ke-39 ya, MTQ-H. Ya. Ini saya akan berbincang-bincang dengan pelaku KM. Betul. Kayaknya banyak produk ini. Ya. Betul. Nah, produknya ini kayaknya berbasis perikanan kayaknya Bu ya. Olahan ikan semua. Olahan ikan, ini. ya. Iya, betul. Ini jadi kami ini para pengolah olahan ikan yang dibina oleh Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan dan Perikanan Kabupaten Bandung. Oh, Dinas Ya, Ketahanan dan Perikanan Kabupaten Bandung, Bandung, yang membina betul. katanya dengan Kelompok dari pengolah bahan olahan ikan, bahan dasarnya ya. Apa aja Bu kira-kira produknya? Di sini ada olahan abon. Nah, ini abonnya, ini bahan dasarnya abon ikan cakalang. Di sini juga dari abon ikan cakalang itu ditambah inovasi barunya. Kebetulan produknya sudah habis terjual. Oh, alhamdulillah, laris manis berarti. Jadi ya. ada olahan abon yang dibikin jadi lembaran, Pak. Oh, gitu, jadi seperti nori gitu. Ya. Nah, kemudian ini juga cistik berbahan dasar duri ikan lele. Oh, dari duri ikan. Betul. Cistik ini ya. Cistik dari duri ikan lele. Nah, ini kerupuk pangsit. Betul, ini batagor. Kerupuk pangsit batagor juga bahan ini juga dasarnya banyak dari ikan juga. Ikan tenggiri. Atau gini Bu ya, selama ini terkait dengan apa yang Ibu produksi Bu ya, kira-kira pemasarannya udah sampai mana Bu? Apa pemasarannya di online juga? Ibu di online itu banyak. Saya fokus di produksi, jadi kalau di online banyak reseller yang seller yang menjualkan. Kemudian kita juga merapat ke pemerintahan, ke lembaga-lembaga yang mengelola produk olahan UKM seperti Smesco Indonesia gitu. Jadi kita display di sana, terus mereka yang mencarikan pasar buat kita. Oh gitu ya. Atau gini Bu ya, kalau saya memang dari ini Bu ya, dari media saya, media teliti Bu ya. Jadi media saya ini konsen ya pada pengentasan kemiskinan ya, terus juga peningkatan UMKM ya, UMKM naik kelas. Saya minta pendapat Ibu ya, di saat terkait dengan penciptaan pasar ya, kami lagi sosialisasi ya, bagaimana kalau setiap desa itu, setiap RT-nya itu ada outlet UMKM ya, dan setiap RW-nya itu ada channel YouTube ya. Kenapa dua kolaborasi antara RT dan RW ini tujuannya apa? Kan Pak Presiden kita ini kan di dalam pidatonya kan tidak pingin lagi ada rakyat miskin. Nah, dari situ berarti pemerintah ini kan harus betul-betul serius ya menangani katanya dengan UMKM ini. Soalnya menurut saya UMKM ini kalau memang betul-betul ditangani dengan baik ya, akhirnya kan banyak pelaku-pelaku usaha ya. Betul. Akhirnya entrepreneur itu betul-betul tumbuh di masyarakat ya, sehingga bisa mengatasi katanya dengan bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan ya, bagaimana juga masyarakat akhirnya berpenghasilan dengan cara mudah ya. Dengan cara apa? Di saat sudah kita siapkan 101 outlet misalkan per desa, nah, terus masyarakat kan bisa misalkan kayak mau jualan kerupuk lah ya, atau ulen lah, atau misalkan martabak telur ya, atau misalkan produk-produk kemasan begini ya. Dan kita berharap dari pemerintah juga harus ada perhatian kaitannya dengan pembatasan produk pabrikan ya. Itu supaya dibatasi sehingga pasar dari produk UMKM ini ada pasar. Bagaimana Bu, saya minta pendapatnya untuk itu Bu. Tentu dengan program yang ada dari pemerintah termasuk dari teliti itu ya, saya pribadi sangat setuju sekali kalau ada channel YouTube yang per desa sama satu RT ya, itu satu outlet. Insya Allah itu sangat mendukung sekali untuk memperluas jaringan pasar untuk UMKM, sehingga ekonomi
para UMKM khususnya berarti akan naik kelas. Jadi rasio UKM naik kelas tadi menjadi masuk akal Bu ya. Betul sekali. Kalau disiapkan marketnya 1 RT 1 outlet ya, setiap desa minimal harus ada punya YouTube ya, tujuannya untuk mempromosikan produk. Betul ya sekali. Dan ada pembatasan produk pabrikan. Betul sekali. Biar kita ini nggak dibentur-benturkan dengan produk pabrikan. Itu. Karena produk UKM dengan produk pabrik itu tentu akan kalah satu, di harga juga akan jauh berbeda karena pabrik akan mengolah bisa lebih banyak. Beda dengan harapan saya begini Bu ya, jadi nanti seperti ini Bu ya, seperti apa ini Sumpia ya, Sapi Abon Wadima ini kan koperasi itu kan anggarannya cukup besar Bu ya, plafonnya itu 3M. Betul. Nah dari situ besar harapan kami ya, jadi konsentrasinya pemerintah itu katanya dengan UMKM ini ya, yang begini harus bikin pabrik, ya kan? Insya Allah. Yang begini-begini harus menjadi produk pabrik. Maksudnya apa? Ya. Bagaimana orang-orang yang ada di desa tadi pelaku UMKM itu mampu bikin pabrik. Betul. Ya. Sekali. Otomatis kalau sudah mampu bikin pabrik, berarti kan omsetnya bisa lebih besar lagi. Betul. Nah kalau pemerintah betul-betul ya memperhatikan pelaku UMKM katanya dengan ketersediaan pasar dan regulasi ya, sehingga rasio UKM bangkit ini apa yang disampaikan Pak Prabowo ini akan bisa diwujudkan. Ya. Betul. Tapi kalau misalkan UKM misalkan disuruh bikin sendiri, masarin sendiri, nah, ya, itu. akhirnya pusing-pusing sendiri ya. Saya Bu ya, saya udah puluhan tahun Bu ya, saya concern ya di media saya ini ya, bagaimana pengentasan kemiskinan ini di saat Prabowo sendiri selaku presiden mengendaki tidak boleh ada rakyat miskin ya, berarti dinas-dinas ini harus konsen ya, konsen katanya dengan bagaimana UKM naik kelas tadi. Jadi Pak, maaf tambah lagi ya, dengan adanya media ini sangat membantu sekali untuk mempromosikan produk-produknya hasil UKM ya, betul. Diteliti juga nanti kita fasilitasi Bu ya, di saat misalkan Ibu bikin video sendiri ya, bagaimana sih prosesnya misalkan dari masing-masing produk ya, pembuat produksinya itu Ibu bisa bikin video sendiri, nanti tinggal kirim ke saya up di YouTube. Siap. Memang media saya ini memang saya khususkan bagaimana sih katanya dengan pemberantasan Bang Emok ya, bagaimana UMKM ini bangkit ya, dan sebagainya. Dan ini Bu ya, besar harapan kami karena Ibu pelaku UMKM ya, saya minta sumbangsih pemikiran Ibu di saat nanti kita mau adakan dialog dengan Bapak Aing, berkenan hadir. Siap Bapak. Ya. Alhamdulillah saya ingin. Insya Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak juga ini karena mau membantu dalam promosi terutama di media. Jadi gitu. Sudah waktunya UKM naik kelas ya, makanya. Karena itu yang saya rasa dari sejak dulu UKM itu yang merasa kesulitannya karena kan biasanya segala dikerjakan oleh UMKM. Nah, untuk pemasarannya, untuk promosinya itu yang merasa kesulitan bagi kami gitu. Makanya saya paham Bu ya. Jadi gampang aja mulai memproduksi, mulai mendesain, mulai packagingnya, mulai ini dianukan kepada UMKM semua. Di saat akhirnya kosnya menjadi tinggi, produknya nggak bisa banyak. Nah akhirnya kan stagnan ya, makanya harapan saya dengan adanya Koperasi Merah Putih tadi, dengan plafon yang cukup besar tadi, harapan saya memang bagaimana pelaku UMKM ini ya nanti bisa bikin pabrik di desanya, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa menyerap tenaga kerja ya. Bagaimana market nanti di saat 1 RT 1 outlet, berarti di saat kita bicara saat Bandung aja insya Allah mungkin sudah ada 500 juta outlet. Alhamdulillah. Nah dari itu kan potensi ya. Semoga cepat terrealisasi. Amin amin amin. Nah, ini Bapak Aing ya. Jadi apa yang saya programkan ya, saya sudah sosialisasi di beberapa pelaku usaha, kayaknya responnya cukup bagus. Nah, semoga di dalam kegiatan dialog nanti ya akan kami paparkan secara konkret manajemennya kayak apa,
bagaimana rasio menciptakan lapangan pekerjaan, UKM naik kelas, bagaimana pengentasan kemiskinan, bagaimana Bang Emo juga akhirnya bisa diberantas ya. Betul. Nah, bagaimana nanti kalau bisa masing-masing RW dengan YouTube channel tadi dipercaya mengelola dana hibah ya yang digulirkan kepada masyarakat no riba. Betul, Pak. Gitu ya. Oke. Dengan Ibu siapa ini tadi saya belum kenalan ini? Saya pengolah olahan ikan Asti Istiqomah dari Kabupaten Bandung. Asti Istiqomah dari Kabupaten Bandung. Alhamdulillah. Oke, nanti bisa komen-komen ya di channel Teliti ya. Siap untuk mengikuti kegiatan dialog sama Bapak. Selain yang kemasan ini, Pak. Iya. Jadi di kami juga ini ada siap saji nih, siap saji. Iya, semua ini siap sajinya olahan ikan. Ada ini tekwan, ada lumpia basah juga ini. Gitu ya? Iya, betul. Kemudian ada ikan dori. Kemudian ada pindang, ada cuanki, ada pempek, dan di sebelah sana juga ada surabi topping ikan. Soalnya saya kan mau meliput banyak Bu ya. Jadi nanti saya berikan peluang ya, catat nomor saya, Ibu bikin video nanti kirim ke saya. Oke? Siap. Ya. Terima kasih Bapak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian ingin mengejar dunia, maka kejarlah pemiliknya. Dekatilah penciptanya. Rayulah dengan ayat-ayat Al-Quran. Datanglah padanya tepat waktu. Dengan cara itu, dunia akan mengejarmu dengan sendirinya. Jangan mengejar dunia berlebihan. Itu bisa membuat kalian celaka. Kalian ingat baik-baik yang aku katakan. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkan isi yang disampaikan. Bis fantasi di puncak dulu yang dihancurkan oleh Deddy Mulyadi. Sekarang sudah berubah menjadi lapangan luas yang sedang ditanami tumbuhan hijau. Sungai-sungai mengalir air segar dan dingin membuat senang semua orang yang sedang memandangi. Tidak ada lagi bangunan-bangunan yang membuat pemandangan hutan luas menjadi kacau. Jika tumbuhan sudah besar dan hijau semua, maka penyerapan air hujan lebih bagus. Tidak ada lagi banjir yang menyiksa masyarakat di Jakarta dan sekitarnya. Kita beruntung sekarang ada Gubernur Jabar Bapak Aing yang serius mengurus. Tinggal masyarakat harus hidup disiplin menjaga alamnya. Inilah Ini kami mendatangi salah satu stand ya yang jualan basreng, cilok bacitul, nasi jamblang, ya ada minuman kopi matcha dan coklat, banyak kopi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak. Sampurasun. Sampes. Bu, kami punya usulan nanti kepada pemerintah Bu ya, berupa program 1 RT 1 outlet UMKM ya. Jadi bagaimana nanti kalau misalkan satu kecamatan minimal ada 1000 outlet akhirnya, sehingga bisa menjadi perluasan pasar bagi UMKM ya. Dan setiap desa minimal ada 1 YouTube ya yang memfasilitasi untuk mempromosikan produk-produk yang ada di masing-masing outlet di setiap RT-nya ya. Dan adanya pembatasan produk pabrikan ya, di bawah 5.000 itu menjadi pasarnya UMKM. Nah, kira-kira menurut Ibu gimana? Iya Pak, bagus, setuju. Gitu ya? Ya, biar produk UMKM ini bisa muncul. Ya, bisa muncul di setiap daerah, di setiap RT. Iya. Jadi lebih bisa apa ya? Membantu lagi. Ya, UMKM kita. Ya. Ini kan produk kita di rumah. Kan selama ini kan gini Bu ya, UMKM itu ya produk sendiri, ya bikin kemasannya sendiri, packing sendiri ya, dan sebagainya, sehingga jatuh harga menjadi mahal. Dan masih banyak lagi di persaingannya dengan produk pabrikan. Ya kita kan kalah terus. Iya Bu, Pak. Nah dari situ besar harapan kami nanti Bu ya, kami mau adakan audiensi dengan Bapak Aing ya. Nah, tahu nggak Bapak Aing? Tahu. Kan? KDM, Bapak KDM. Yang intinya gini ya, mari kita berpikir out of the box
Nah, senangannya KDM itu yang out of the box. Maksudnya apa? Inovasi kreasi ya. Bagaimana di saat kita punya ide atau usulan yang bisa mensolusikan kaitannya dengan berbagai tadi, itu yang mau kita sampaikan. Kan saya pengamat Bu ya masalah UMKM ini. Selamanya tuh UMKM tuh ya begini aja, timbul tenggelam. Ya, kadang-kadang timbulnya lebih lama, ya tenggelamnya juga lama juga. Lama juga ya. Nah dari situlah Bu besar harapan kami ya. Ibu yang Ibu pegang itu produk apa itu? Ini basreng Pak. Itu basreng itu bisa tahan sampai berapa lama Bu? Kalau Oh lama, ini sebulan ya, sebulan lebih. Nah kalau misalkan itu bisa sampai 1 bulan ya. Nah, di saat misalkan satu kecamatan itu per RT-nya itu ada outlet, rasionya minimal ada 1000 RT. Ya, kira-kira menarik enggak itu untuk menjadi pasar pelaku UKM? Menarik sekali Menarik Pak. sekali ya. Iya. Dan yang diharapkan juga nanti adanya bantuan ya, minimal setiap desa itu ada untuk packing, ya untuk desain, itu harus difasilitasi pemerintah. Ya kan? Iya Pak. Jadi biar cost-nya itu nggak terlalu tinggi. Jadi responsif, maksudnya keseriusan pemerintah kaitannya dengan UMKM bangkit harus ada seperti itu. Iya. Harus ada yang disupport. Iya. Ya, soalnya kalau misalkan harus bikin sendiri, misalkan beli alat packing, ya beli alat untuk pengering, beli ini segala macam, pastinya harga tidak akan bersaing. Iya. Ya kan? Makanya besar harapan kami dari rencana audiensi, mari ya teman-teman UMKM ya, daftar, cukup mengirimkan produknya dan KTP. Mari kita beramai-ramai ya menyuarakan agar UKM bangkit ini betul-betul punya gaung. Sepakat nggak di saat misalkan hadir di Gedung Sate ya, audiensi kaitannya dengan UMKM? Sepakat. Sepakat ya? Iya. Ibu tinggalnya di mana? Di Kopo Pak, Permata Kopo. Permata Kopo. Ya, aku di Sayati. Iya. Oh. Iya kan, dekat berarti kan? Deket. Oke. Siap Ini Bu ya, juga, nanti ini ikut hadir juga, ya. ya, ini juga di Sayati ini. Babang snack ini. Ini TKI. Oke. Iya, oke. Makasih Bu ya, saat Ya. kita berlanjut untuk bincang-bincang sama yang lain. Ya Pak. Terima kasih Pak. Alhamdulillah siang ini kami bisa meliput stand dari UMKM Plut, ya, Pusat Layanan Unit Terpadu ya, di Kabupaten Bandung. Tadi memang saya ada rencana mau ke kantor ya. Ini alhamdulillah ya. Ini berbagai produk ya. Ini dari olahan ikan ini kayaknya, istik ini ya. Ini kerupuk bedas, makroni, ya, ini kucir-kucir. Ini apa, jahe merah ya, itu tumpeng ya. Nah, ini sambal. Nah, ini ngeprus sama mie biting ya. Ini berbagai produk olahan yang ada di Kabupaten Bandung ya. Pelakunya adalah pelaku UMKM. Ini sudah sangat layak, ini harus booming ya. Jadi dengan adanya Pak Prabowo UKM bangkit ya, ini dari Plut ini harus betul-betul bisa merespon ya, bagaimana dengan otak cerdas ya, produk-produk yang seperti ini ya harus betul-betul menjadi booming ya. Jadi jangan sampai yang selama ini pelaku UMKM ini hanya jatuh bangun tapi kebanyakan jatuhnya ya. Karena saya sebagai pengamat ya, sebagai pemerhati ya, saya sangat berharap dengan adanya ini apa ini, kopi ini ya? Iya, kopi Sugi. Ini kopi Sugi ini dari mana ini? Dari Sugi Mukti, Kecamatan Pasir Jambu. Bukan dari Garut? Bukan. Ini dari Sugi Mukti, Ciwidey. Oh, Ciwidey. Ya. Berarti Ciwidey ada ini ya, maksudnya ada pertaniannya ada ya? Oh, memang hasilnya kopi Ciwidey. Iya.
Oh, kan di Garut juga Iya, banyak. luar biasa banyak juga. Ya, Ciwidey ini, dari dataran tinggi Ciwidey. gitu ya. Ini ada Mozilla, ya. Nah, inilah harapan saya dengan adanya Koperasi Merah Putih ya, dengan plafon yang cukup besar tadi, yang begini-begini ini harus menjadi produk pabrik, tapi yang punya pabrik harus orang desa. Iya. Ya, ini harus dibikin menjadi produk pabrik, tapi yang punya orang desa, sehingga rasio UKM bangkit tadi gampangannya dengan berbagai produk ini diharapkan tuh banyak pabrik-pabrik yang ada di desa. Ya, jadi sehingga produk UMKM tadi betul-betul menjadi produk olahan yang go nasional ya. Dan pemerintah harus ada kebijakan katanya dengan pembatasan produk pabrikan ya. Dengan banyaknya produk yang ada di masyarakat ini, masyarakat sudah tidak usah makan yang macam-macam ya. Makan produk UMKM aja dijamin sehat ya. Sehat ya. Dan mensejahterakan masyarakat pastinya, ya kan? Ini produk-produk di sini semuanya udah berlabel PRT, NIB, SNI. Oh gitu ya. Halal, BPOM-nya juga udah ada. Alhamdulillah, berarti gambarnya sudah Ya, siap go. Dan hakinya juga udah pada siap. Nah, jadi gini Mas ya, saya lagi sosialisasi kaitannya dengan program 1 RT 1 outlet UMKM, Oh iya, iya. ya kan? Iya. Satu desa minimal ada satu YouTube channel yang tujuannya untuk mempromosikan produk yang ada. Ya, kira-kira ya Pak menurut sampean? Kira-kira ya itu cukup bagus, Pak. Iya. Cukup bagus dan bisa meningkatkan UMKM yang ada di desa-desa. Itu ya. Dan untuk membuat UMKM bisa go dan bisa naik kelas. Betul ya. Kan harapan saya di saat setiap RT itu sudah ada gerainya, ada outletnya. Ya jangan gerai lah kemahalan, outlet aja. Outlet lah. Outlet aja. Jadi gamanya outlet itu yang saya awal itu dari pelaku usaha yang sudah existing ya. Yang biasanya ada warung atau bentuknya apa di setiap RT itu kita titipin produk tadi ya, dan kita sosialisasikan nanti lewat YouTube bahwa di RW kita ini loh ada yang jualan sayur mateng, ada ini, ada itu dan sebagainya. Kira-kira kalau dibuat seperti itu kan sebuah rasio UKM bangkit itu kan di situ ya. Karena perluasan pasar yang kita bangun dan ada pembatasan produk-produk pabrikan. Ya. Sehingga aku cinta KDM, KDM harus cinta UMKM. Iya. Itu bagus Pak slogannya itu. Oke ya. Siap. Oke, terima kasih ya. Semoga ini dari Plut ini bisa merespon gagasan-gagasan terkait dengan 1 RT 1 outlet ya. Satu desa ada 1 YouTube channel untuk mempromosikan produk-produk UMKM. Ibu dari Plut juga? Ya, sama. Oke.